Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lil rasad bijahi dan nabiyyi asbil alami wa ruhihi salli alaihi sallimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'ana bihi kada alaihi wa firlana wa tahlana wa tufbina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnika wandur ilayya sayyidi binadra mu'sikatin lihadratil aliyah amma ba'du nuntuhu bahriyati abdul wajib ma'ruf wa alisawar wahidiyah nuntuhu memakai Abdul Hamid Majid Sahibul Nadia dan penerus perjuangan Muhammadiyah. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk tahmid, sholat dan taklim kami mengabdi kepada para pembicara yang tahu. Para hadirin sekalian, kita malam hari ini akan melanjutkan pembicaraan kitab Al-Hikam. Yaitu halaman ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zohiru zikrin ay zikron zohirun illa ambatini syuhudin wa fikrin. Makana zohiru zikrin, tidak akan terjadi suatu zikir itu akan difahami dengan jelas. Banyak orang yang zikir, tapi kadang-kadang zikirnya itu tidak berpengaruh apa-apa. Dia zikir, tapi seolah-olah hanya sekedar bacaannya saja. Nah sekarang suatu zikir itu tidak akan terlihat efek-efeknya dengan baik selama dia illa ambatini syuhudin wa fikrin, kecuali kalau yang mengucapkan zikir tadi berdasarkan dengan hati yang menyaksikan, dan fikrin. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja, dia betul-betul waktu zikir tadi batinnya menyaksikan pada zat Allah dan fikir dan memfikirkan apa yang terjadi pada Allah. Orang kalau berpikir dengan cara yang tadi,
itu zikirnya akan kelihatan berbeda. Bagi orang yang zikir akan merasakan suatu kelezatan, suatu kenikmatan, ataupun sesuatu yang lain. Dan bagi yang mendengar pun akan terpengaruh daripada zikirnya tadi. Jadi zikir bukan hanya sembarangan saja, zikir yang disertakan batinnya itu menyaksikan kepada Allah. Kalau mengatakan zikir seperti tadi, efek yang terdapat dari bacaan zikir itu akan berbeda sekali. Terutama bagi yang zikir, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita zikir, itu ada perasaan-perasaan, mungkin zikirnya ada setengah jam. Waktu dia zikir itu langsung merasakan badannya pegel-pegel semuanya. Jadi apa kalau begitu? Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam zikir tadi. Kalau yang terjadi seperti itu, maka zikir yang ia kerjakan hanya zikir bil lisan, tidak akan memberikan efek-efek yang terutama kepada dirinya sendiri. Seseorang yang zikir kalau sungguh-sungguh itu, dia tidak akan merasakan suatu rasa penat, suatu rasa kelihatannya itu kok lama banget, itu tidak ada. Ya zikir aja, dan dia akan merasakan suatu kenikmatan waktu zikir tadi. Ya zikir itu dia menyaksikan kepada Al-Maula, menyaksikan kepada Al-Maula Tuhannya. Nah itu bagaimana bisa terjadi? Ya terjadi itu kalau dibiasakan dengan fokus, mudah-mudahan akan bisa ke sana. Fokusnya itu yang perlu dikerjakan dan perlu diperhatikan. Illa ansyuhudin, kecuali kalau dikerjakan dengan cara seseorang tadi menyaksikan lil maula, kepada Tuhannya, batinan, di dalam batinnya. Dia memikirkan waktu mengerjakan itu yang ada dalam batinnya adalah yang disembah saja, bukan yang lain-lain. Wa fakaro fihi, dan berpikir tentang maula tersebut. Fakulun minal majdub wasyalik, maka masing-masing daripada orang yang majdub wasyalik lam yadkur zahiran, tidak bisa melaksanakan zikir secara zahir, illa ba'da musyahadatil Rabbi, kecuali setelah dia bisa menyaksikan kepada Rabbnya. Itu akan terasa sekali batinan. Wa faqara fihi wa in kana lil masjud yudriku baika. Bagi orang-orang yang masjud biasanya itu akan bisa merasakan, karena orang yang masjud itu langsung ditarik oleh Allah. Nah di situ dia akan menyaksikan. Nah kalau orang saleh juga begitu, tapi orang saleh bisa begitu itu tidak semudah orang masjid. Orang masjid ditarik dari Allah, oleh Allah. Kalau orang saleh itu atau murid itu mengerjakan usaha dengan sekuat tenaga. Waktu usaha itu orang dipikir macam-macam. Nah di situ mungkin dia akan bisa menyaksikan zuhud itu. Setelah menyaksikan zuhud akan memancar
nur kayak kemarin itu. Ada yang orang zikirnya dulu baru dapat cahaya. Ada orang yang dapat duluan cahaya baru dia ingat pada zikirnya. Kalau orang yang mengerjakan zikir dahulu, kemudian waktu zikir tadi terus kerjakan, dia baru mendapatkan cahaya, itu adalah saleh. Mulai dari awal dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang mendapatkan begitu dapat datang cahaya Allah yang datang luar biasa dasarnya, ya kadang-kadang dia tidak mampu menerima. Pada waktu dia mendapatkan cahaya, situ dia akan mengenal kepada Allah. Nah, luar biasa sekali. Contoh seperti ini, masing-masing ada bagiannya. Wa in kana al-masdubu yudriku dzalika wa saliku qad la yudrikuhu. Sedangkan salik, ya kita contohnya kadang-kadang tidak akan mendapatkan itu. Karena apa? Karena kita itu, diri kita itu udah terlanjur tebal apa? Tebal macam-macamnya, tebal dosanya, tebal segala macamnya. Jadi menghilangkan rasa itu dari kolbu itu sulit sekali. Makanya dibutuhkan usaha yang cukup keras. Oleh karena kondisinya seperti itu, kadang-kadang yang tidak dapat dia zikir, dia asal membaca doang, tetapi tidak kelihatan efek-efek yang jelas bagi yang bersangkutan. Contohnya, terutama itu yang paling akan didapatkan, dia waktu zikir itu akan merasa senang. Andaikan zikirnya 2 jam, 3 jam, ya hatinya itu merasa gembira sekali, itu tidak ada rasa penat dan segala macamnya. Nah, kalau kita masih memikirkan pegel-pegel atau segala macamnya, itu ya kita baru latihan zikir gitu. Tapi bukan tidak baik, cuman ya bagiannya seperti itu gitu. Wasaliku qad la yudrikuhu, sedangkan salik qad la yudrikuhu, kadang-kadang tidak bisa mendapatkan kondisi tadi. Mengapa? Lilati basyariyah, lilati basyariyatihi, karena badannya itu sudah terlanjur tebal dengan penuh dosa, tebal dengan bermacam-macam, sehingga akhirnya kolbunya itu sulit untuk diajak berpikir ke sana itu. Yang terjadi apa yang dialami sehari-hari itu. Salam yafqadu an-nuru asabiku, tetapi harus diperhatikan orang yang zikir secara salih, artinya belajar dari awal, itu suatu ketika juga mendapatkan cahaya. Orang yang zikir secara maksud itu juga mendapatkan cahaya. Tetapi kalau salih, cara mendapatkannya itu sulit. Biarpun andikan itu sulit, itu Allah tidak menghilangkan, langsung dicabul, itu enggak. Tetap diberi, andikan enggak banyak, ya sedikit, tetapi tetap ada cahaya di dalam hatinya. Cuma enggak kelihatan yang majdub. Kalau yang majdub mungkin dikurangi juga, tetapi masih dikasihkan bekas-bekasnya di dalam hatinya gitu. Jadi nur yang asli yang telah didapatkan, baik secara salih atau majdub, itu tidak dihilangkan begitu saja oleh Allah. Biarpun kita tidak bisa syukur, andikan untuk syukur itu sulit sekali, untuk menyaksikan itu sulit sekali, tetapi cahaya nurani itu tetap dikasih. Ya, nanti yang sangat terang dengan
sisa-sisa yang sedikit tadi akhirnya akan meningkat begitu. Falam yafkut an-nuru as-sabiqu, maka akhirnya tidaklah dihilangkan nur yang telah ada di dalam hatinya bil kulliyati, secara menyeluruh di dalam sujabal begitu saja. Fa'illa lama angkana minhu an-zikra, andikan tidak diberi itu, akhirnya tidak diberi sisa-sisa dalam hati, langsung semuanya ditarik itu. Lama angkana an-zikra, tak memungkinkan bagi orang tersebut untuk zikir, karena kita bisa zikir itu bukan usaha kita, itu karena dikasih, makanya dikasih yang sedikit tadi akan menjadikan kita bisa maju terus. Kalau yang sedikit tadi dihilangkan, apa mungkin kita bisa zikir? Tidak mungkin. Karena apa? Karena zikir itu semuanya pemberian daripada Allah. Jadi jangan ngaku kalau zikir itu atas usaha saya sendiri. Nah beda ya. Kalau maju itu diberi. Nah nanti kadang-kadang ya mungkin dikurangi gitu. Tapi pada masjid itu ya karena dia sudah menerima cahaya yang luar biasa, andaikan berkurang pun ya tidak banyak dibandingkan kalau asalnya mungkin akan selalu makin bertambah berat jika berpikir itu. Wa illa lama angkana minhu al-zikru, kalau andaikan tidak seperti itu, maksudnya tidak seperti itu, artinya tetap diberi cahaya biarpun sedikit. Cahaya yang ada dalam hati itu tidak dibuang sama sekali, tetapi tetap diberikan biarpun sedikit. Andaikan tidak seperti itu, tidak mungkin kita itu bisa zikir. Illa lama amkana minhu an-zikru, karena kalau dicabut semuanya, itu semuanya pemberian Allah dicabut, ya udah hilang mudahnya. Lakot takut dama qaluhu, dulu pernah dijelaskan dalam kitab ini juga, laula waridun makana urdun, andaikan Allah tidak memberi warid, mohon maaf andaikan kita diberi warid. Warid itu maknanya apa? Suatu ketika hati kita itu merasa senang, biarpun sedikit, kecil, senang. Tapi kalau itu sudah senang dan kita kemudian kerjakan, ini rasa senang yang sedikit tadi akan menjadi lebih gede. Nah, andaikan tidak, Allah tidak memberikan pertama, sebelumnya itu tidak memberikan warid, siapapun orang, contoh bapak-bapak sekalian itu merasa senang zikir, biarpun belum merasakan apa-apa tapi sudah merasa senang. Itu adalah jangan dianggap sepele. Masalahnya itu adalah tanda-tanda dia akan diterima oleh Allah gitu. Kalau aku diberi tanda seperti itu kemudian hanya sedikit sekali, kemudian tidak diperhatikan, bablas hilang anginnya, masuk angin, habiskah semuanya itu. Jadi andaikan kita itu dikasih dalam bentuk apapun, andaikan sudah diberi terasa enak itu, langsung kerjakan saja. Jangan terus nanti dulu, kalau nanti dulu hilang itu nanti. Jadi akhirnya kadang-kadang itu nanti waktunya belum pas, masih payah, baru kerja datang pulang kan masih payah. Tapi ternyata mungkin waktu kita lagi payah-payah itu, kita itu bisa merasakan bahwa di situ kok andaikan kita zikir terasa enak begitu, dan kita kerjakan zikirnya enggak banyak-banyak gitu, tapi terasa enak. Nah, ini kalau terasa seperti ini, mohon diperhatikan sekali bahwa itu adalah tanda-tanda Allah itu akan memperkenalkan dirinya. Nggak mungkin kalau tidak begitu.
Jadi Allah memberikan isyarat itu. Nanti lama-lama kita akan kenal sama Allah. Makanya ya kerjakan saja. Jangan terus membunuh waktu. Begitu ada rasa-rasa enak di dalam hati, langsung kerjakan saja. Wa qad taqaddama qawluhu laula waridun makana waridun. Tak mungkin andaikan tidak diberi warid. Warid itu ya suatu pemberian dari Allah kepada kita, makana waridun. Tak mungkin kita itu akan melakukan wiridan. Jarang orang bisa itu karena apa? Melakukan wirid itu adalah juga karena kehendak Allah. Nah sekarang kita dikasih tanda-tandanya itu. Makanya cepat-cepat mohon diperhatikan, jangan sampai diabaikan. Walau terjadi lam yumkin at-tahalli. Andaikan Allah tidak terjadi, terjadi di sini ini Allah menampakkan dirinya. Menampakkan diri itu macam-macam. Kalau orang yang kuat banget dia akan tampak jelas. Kalau dia kemampuannya sedikit ya hanya sekedar gitu aja. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda itu, dia merasakan sesuatu yang menurutnya itu merasakan sesuatu yang lain atau berbeda atau makin enak dalam usahanya. Nah itu tandanya bahwa Allah itu sudah mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sampai akhirnya Anda ketemu sama Allah itu. Jadi langkah-langkah permulaannya begitu. Walau terjadi lam yumkin at-tahalli wal muradu bil dzikri huna sa'irul a'malil zahirati. Yang dimaksudkan dengan zikir dalam laula kana makana zahirul zikir. Zikir di situ apa? Adalah seluruh perbuatan yang lahir. Contohnya salat, puasa, zakat, segala macam. Itu dinamakan dengan zikir karena di situ merupakan ingatan kepada Allah. Jadi orang yang sholat itu setidaknya kan paling tidak biarpun sedikit dia udah mulai ingat begitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah kita masih dikasih wal muradu bidzikri huna sa'irul a'mali al-zahirati, yaitu segala wa bihi anha. Mengapa amal-amal zahir tadi disebut dengan zikir? Li'annahu ruhuha, karena zikir tadi adalah roh daripada amal-amal tadi. Jadi amal-amal itu mestinya punya roh. Nah kalau amalnya ada rohnya ya ada apa-apanya. Makanya dikatakan sholat itu zikir karena dalam sholat itu ada rohnya, yaitu seolah-olah mengingat pada Allah dan seterusnya. Walistimalihi alaihi, dan karena dia memang memuat kepada ingatan tadi. Fakulun minasyuhud wal fikri, maka masing-masing daripada syuhud penyaksian wal fikri itu yurja'ul mahjubi wasaliki. Artinya apa? Setiap orang yang salik atau seorang yang masjud itu mesti diberikan syuhud ataupun fikir. Cuman kalau orang masjid syuhudnya gampang lap begitu aja, koyok-koyok, tidak pakai usaha. Tapi sebenarnya bukan tidak pakai usaha, hanya saja dia tetap melakukan usaha, tetapi caranya itu begitu cepatnya dan begitu mudahnya sehingga akhir-akhirnya seolah-olah tidak membuatkan usaha tadi. Padahal orang masjid pun juga berusaha. Tapi kalau orang saleh usahanya sangat sulit, kepayahan, makanya karena kepayahan lama itu seolah-olah berat begitu. Tapi syuhud
dan fikir itu semuanya diberikan pada setiap masjid dan setiap saleh. Artinya orang masjid pun dikasih kesempatan untuk melaksanakan zuhud, menyaksikan zuhudnya itu. Tapi kalau orang zuhudnya orang yang masjid, begitu dia menyaksikan, memang dia ditarik oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Jadi akhirnya seolah-olah tidak melaksanakan usaha, tahu-tahu bisa gitu aja. Tapi kalau orang saleh tidak mungkin, atau kemungkinan ada terjadi, tapi mesti berusaha dulu dengan sungguh-sungguh baru dia menyaksikan zuhud dan fikir tadi. Fakulun minasyudi wal fikri yarji'u atau yurja'u lil mahjubi wasaliki. Masing-masing dikasihkan kesempatan untuk zuhud dan fikir. Wa yahtamilu ruju'ul awal lil awal. Memungkinkan, mungkin zuhud ini hanya untuk orang yang awal. Siapa yang awal? Masjid. Terus yang kedua apa? Fikir. Fikir itu ditujukan untuk sana. Jadi kemungkinan artinya itu tadi semuanya dikasih, tapi kemungkinan juga yang dikasih itu zuhud yang cepat bagi masjid. Kalau fikirnya yang berat-berat itu diberikan kepada saleh. Kemungkinan arti yang dikehendaki adalah seperti itu. Wa yahtamilu ruju'ul awali, mungkin kembali pengertian yang pertama zuhud itu adalah bagi yang awal. Awalnya itu orang yang jajak atau masjid. Orang yang masjid itu gampang, serba gampang, seolah-olah tidak mengerjakan, padahal dia juga mengerjakan itu. Wasani, lisani ataupun yang kedua, fikir itu untuk yang kedua, yaitu siapa? Orang saleh. Summa bayyana dzalika amat dzalika makna biqaulihi. Kemudian Allah menjelaskan, musannif ya, bukan Allah. Kemudian musannif pengarang kitab ini menjelaskan pengertian itu tadi. Pengertiannya sih bagaimana sih? Ashhadaka ay tajalla liqalbika fasahidathu ala hasabi qudrat. Ashhadaka, ashhad itu dari syahidah, yasadu, ashhada. Kalau syahidah menyaksikan, kalau ashhada kamu dipaksa, artinya itu tidak usah usaha tapi langsung dipaksa, bisa gitu. Seperti orang dulu, dulu kita ini soal di alam roh kan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala, adakah aku ini Tuhan kamu? Jawabannya, kamu menjawab semuanya ya. Saya menyaksikan. Saya menyaksikan itu, kamu itu mikir dulu enggak, langsung aja dipaksa gitu. Kalau kamu nggak percaya nggak jadi gitu. Kira-kira begitu dia. Ashadaka awal itu menyaksikan kehebatan dirinya kepada kita, seolah-olah dipaksa menyaksikan tanpa mikir-mikir gitu. Ashadaka ini makna tadi, makna luhir-luhir tadi. Ashadaka aitajalla liqobika fasahidathu ala hasabi qadrika. Allah waktu alastu rabbikum, jawabannya bala. Itu yang menerima itu, adakah aku Tuhan kamu? Itu yang menerima, yang cakep, mengertinya baik, banyak tentang zat Allah. Tetapi bagi yang kemampuan untuk menerima itu kecil ya,
alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Jawabannya ya, saya menyaksikan. Menyaksikannya ya hanya sedikit-sedikit saja karena kemampuannya ya hanya sekedar itu. Tapi kalau contoh-contoh orang yang memang dikehendaki oleh Allah, itu semuanya dikehendaki oleh Allah ya, tidak bisa kita minta-minta gitu. Tapi kita harus berusaha, jangan tidak mau berusaha. Kalau tidak minta, kalau tidak berusaha ya tidak dikasih loh. Padahal ada jatahnya, tapi kalau kita diam saja, contohnya ini minuman. Akankah air ini sampai ke mulut saya? Harus usaha, saya angkat dulu. Baru nyampe ke mulut. Ini padahal sudah jelas punyaan saya. Dikasih itu. Tetapi kalau saya tidak mau usaha, ya tetap aja di situ sampai nanti. Nah makanya kita kok kemudian tidak mau usaha, tidur saja itu ya, ya lain jadinya. Jadi tidak kemudian secara gampang itu tidak, semuanya itu harus ada usaha. Dari bawahnya naik, dari atas adalah klop gitu, dari atas ada, dari bawah ada. Nah, yang tidak ada atasnya tidak ngasih, bawahnya tidak mau berusaha. Ya tidak dapat apa-apa, melarat aja itu. Jadi orang kaya itu ya usaha gitu. Biarpun itu sudah ditakdirkan dia akan kaya, tapi kalau dia takdirkan akan kaya kemudian sudah dikasih tahu kamu nanti kaya loh. Tapi kemudian oh iya ya Allah terima kasih gitu. Terus dia tidur karena sudah dikasih tahu, tidak mau berusaha mencapai itu. Itu jarang terjadi, akan sulit sekali untuk mencapai. Jadi mesti dengan usaha, tanpa usahanya enggak, janggal sekali untuk bisa dikerjakan itu. Asyhadaka, Allah menyaksikan menyaksikan dirinya kepada kamu sekalian di alam nur dulu, di alam arwah itu. Allah alastu birabbikum qalu bala, itu kan tidak nanya kamu siap menerima nggak nanya begitu, langsung aja nih aku. Kaget ya. Nah, kaget kaget, tapi dalam alam roh yang tidak gila gitu. Kalau di dalam alam yang nyata ini dikasih itu, itu dijajak maksud begitu. Nah, akhirnya sebetulnya kita itu sudah dikasih tahu, cuma kita aja yang hanya nabrak gitu. Keterlaluan kita ngelonjong, nggak mau usaha, disangkanya itu gampang aja. Tapi kalau sudah terbiasakan, itu nanti koyok-koyok nggak mengerjakan, kayak orang yang jalan. Itu karena mungkin sudah biasa, akhirnya waktu dikasih langsung ada gitu. Karena sudah biasa rasanya koyok-koyok enggak gitu, padahal dia mengerjakan gitu. Kalau saleh ya berat mengerjakannya itu, tapi semuanya itu dikasih tahu oleh Allah. Ai tajalla liqalbika fasyahidathu ala hasbi qadrika. Kamu akan menyaksikan zat Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, ini kalau sesuai dengan kemampuan kamu itu tentunya kita mempunyai kemampuan, sama sekali tidak. Kemampuan kita itu semuanya diberi Allah. Nah, memberinya banyak sedikit ini terserah Allah. Kalau Allah memberinya pilihannya Allah, para nabi-nabi itu dipilih itu diberi kemampuan yang luar biasa, tidak kayak saya. Ya dikasih dijujuk ke mulut saya, menolak muntah karena ini bukan bagian saya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang bisa menyaksikan dengan yang mendapat bagian yang besar. Ingat-ingat ya, jangan sampai kemudian itu tetap diberi oleh Allah. Jangan kemudian aku mampu sehingga aku sadar kepada Allah, saya ngerti kepada Allah dengan cara yang hebat. Itu bukan kemampuan kita sama sekali. Kita tidak punya usaha, tidak punya kemampuan untuk itu, tapi dikasih. Nah, itu semuanya tinggal kembali lagi kepada kita. Asyhadaka min qabli ayyastashhidaka. Ini asyhada depan
Dari syahidah, kata-katanya dari syahidah semuanya. Yastashidaka juga dari syahidah. Ghafaro artinya mengampuni. Kalau ghafaro itu syahidah. Kalau istashada itu istighfar. Istighfar itu maknanya kalau syahadah tidak ya mengampuni saja gitu. Tapi kalau istasada, kalau istighfar maknanya apa? Ghafarullah, mengampuni Allah. Kalau istighfar saya minta ampun. Nah, dari bentuk syahidah kepada istighfar itu berubah maknanya. Ini yang jarang dipahami. Tapi kalau belajar sorof ya ngerti gitu ngerti gitu tuh. Seperti dakhola masuk. Kalau adkhola, kalau dakhola saya masuk rumah lewat pintu. Tapi kalau adkhola saya ini yang masuk. Jadi bukan saya yang masuk, tapi saya memasukkan. Jadi adkhola memasukkan. Jadi bukan saya yang masuk. Berubah dari dakhola menjadi adkhola. Wazan fiilnya itu berubah, itu maknanya jadi berubah. Nah ini yang belajar sholat tahu semuanya, itu gampang itu. Kalau belajar kalau belajar seperti syahidah menjadi istighfar. Yang tadi syahidah itu mengampuni, menyaksikan. Kalau istasada, kamu diminta untuk menyaksikan loh. Bukan kamu nggak itu, tapi diminta oleh Allah. Saksikan. Kalau asyadaka, Allah menyaksikan dirinya, menunjukkan dirinya langsung gitu. Kamu mau menerima atau tidak menerima, udah terlanjur dikasih tahu ya jadi tahu gitu. Itu syahidah. Tapi istashada, Allah itu ngomong, ya bu belajar sehingga kamu supaya pinter gitu loh. Jadi Anda diminta dulu supaya bisa mengusahakan itu. Jadi akhirnya ada usaha kita itu adalah ikhtiar kita itu. Tapi itu nanti kalau dikembalikan ya bukan usaha kita. Bisa begitu ya minallah semuanya. Harus disadari, jangan sampai kemudian tidak sadar itu menjadi seolah-olah kepunyaan saya sendiri. Saya ulangi lagi. Summa bayyana dzalikal makna. Kemudian Allah menjelaskan kalau Allah lagi musannif pengarang kitab ini menjelaskan makna dzalikal makna, menjelaskan kepada pengertian yang di atas. Makana doiru zikrin illa ambat ini sudah itu bagaimana sih maknanya begitu. Tadi yang saya katakan, kalau kita itu sudah dikehendaki ada rasa. Nah rasa itu seolah-olah kamu itu langsung merasakan, tidak kemudian kamu yang berusaha untuk merasakan, tapi langsung dikasih rasa. Jadi itu asyadaka. Asyadaka aitajalla li qalbika fasahid tahu, maka kemudian kamu menyaksikannya ala hasabi qadrika, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi dalam bentuk tanpa ditanya dulu, min qabli ayas tasbidaka, sebelum Allah meminta kamu untuk memahami kepada keberadaan wujud Allah. Ya seperti tadi dalam alam ruh tadi, alam arwah tadi. Alastu birabbikum qalu bala. Itu waktu di alastu birabbikum itu, apakah Anda ditanya, kamu siap nggak nerimaku? Nggak usah ditanya, aku ini loh, kamu lihatin aku, gitu langsung. Jadi tidak ada usaha dari kita. Nanti setelah ditunjukkan itu, waktunya lain, setelah
diwujudkan. Tadi dia di alam roh, setelah diwujudkan dalam bentuk manusia lewat mulut Nabi. Lewat mulut Nabi akan dia dikasih ajaran. Itu akan bisa kamu capai kalau kamu berusaha. Itu ayastasida, maknanya menjadi begitu. Dan kira-kira yang tadi kalau asyada itu langsung dikasihkan, kalau ayastasida itu Anda diminta untuk menyaksikannya. Yatlubu minka antas ada bi ummatihi. Yatlubu artinya Allah menghendaki minka dari kamu antas ada untuk menyaksikan bi azamatihi wa jalalihi, terhadap keagungan Allah dan kehebatan Allah, bi zikrika wa ibadatika, lewat ibadah kamu. Itu sebetulnya apa ya? Sebetulnya itu kita itu disuruh, dikasih pembelajaran untuk bisa menyaksikan keagungan dan kedahsyatan Allah, ditunjukkannya lewat ibadah tadi. Nah, bagi mereka yang langsung ditarik, waktu menjalani petunjuk-petunjuk tadi tidak sulit, gampang. Tetapi bagi mereka yang murid, kalau kita ini itu harus berusaha. Mungkinkah Anda akan mengenal kepada Allah biarpun sudah beribadah hanya sekedar ibadah itu saja? Nggak mungkin. Ibadahnya sungguh-sungguh sehingga akhirnya seolah-olah seluruh kemampuan kamu ada kamu tujukan untuk mencapai sehingga akhirnya ketemu sama Allah. Nah itu asyada. Kalau asyada dikasih tahu langsung. Kalau istasada kamu disuruh untuk berusaha mengetahui. Faina zikra wa ibadata itu syahadatun minka, karena zikir dan ibadah. Supaya dimaklumi, waktu kita ibadah itu kita melaksanakan pekerjaan. Itu maknanya apa? Itu kita itu zikir, mengingat kepada Allah. Fa inna zikra wal ibadata, karena zikir dan ibadah itu syahadatun minka, suatu penyaksian dari kamu, bi agomatihi bi agomatil makbud, terhadap kehebatan orang yang disembah, wal makbul wa tirofu wahdaniyatihi. Nah, kita zikir, kita sholat, kita semuanya kerjakan amalan-amalan lahir. Itu adalah suatu cara zikir bagi kita terhadap untuk memahami kepada keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Fana tokot biilahiyatihi. Kemudian setelah kamu disuruh mengerjakan itu, kan akhirnya kamu ngerti fana tokot biilahiyatihi. Akhirnya kamu menyaksikan dan mengatakan terhadap keesaan dan kedahsyatan Allah setelah kamu disuruh tadi, suruh sholat, suruh puasa, suruh haji. Itu adalah suatu cara untuk menyaksikan. Nah, setelah disuruh, lama-lama kalau sungguh-sungguh ya fanatokot mengucapkan, kita baru bisa mengucapkan, baru bisa mengatakan itu. Fanatokot biilahiyatihi, bima ya dulu ala uluhiyatihi, artinya terhadap sesuatu yang menunjukkan kepada ketuhanannya, al-wahiru. Maka siapa yang mengucapkan itu, yang menyaksikan adalah al-wahir, ya anggota badan kita itu semuanya itu akan menyaksikan itu setelah diminta untuk berusaha untuk mengetahuinya. Air jawarihu al-dohiratu, artinya anggota badan yang lahir. Wada rojion lisani. Nah, pengertian ini fanatokot biilahiyatihi itu rojion lisani, kembali kepada yang kedua,
Yang kedua apa? Yang pertama ashadaka, kedua istashadaka. Nah, makna fanatokot bi ilahiyatihi al-dhawahiru itu adalah pas untuk ditujukan kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua siapa? Mereka-mereka yang disuruh untuk mengetahui lewat zikir. Lewat zikir akhirnya dia bisa natokot kepada bisa menyaksikan kepada keesaan atau keagungan Tuhan tadi. Ail jawarihu amdohibatu wala rojiun lisani. Makna yang ini fanatokot biilahiyatihi itu adalah pantas untuk ditujukan kepada pengertian min qabli ayyastasbidaka. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang disuruh untuk melakukan supaya kenal kepada Allah lah gitu. Bahwa istishad, yaitu yang kedua adalah yastasbidaka itu tadi. Istashada, kalau masdarnya istashada yastashidu istishadan. Ini bahwa istishad itu. Jadi ini adalah untuk makna yang kedua, bukan wa ashadaka. Pada waktu ashadaka kita mau tidak mau ya harus menerima. Tapi kalau istishad, tolonglah kerjakan dulu. Nanti kamu akan tahu bilang gitu. Setelah tahu baru bisa ngomong, baru bisa mengakui. Wa qauluhu wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu wasyarairu, dan meyakinkan tentang keesaan keagungan Allah. Qulub wasyarair rojiun lil awal. Yang bisa menyaksikan qulub wasyarair itu artinya orang yang sudah hatinya terlatih dan punya qulub. Kalau dibuka ada fuad dibuka yang paling dalam terus nanti syarair itu. Jadi ditujukan kata-kata watahak kokot bi ahadiyatihi itu ditujukan bagi pendapat atau kata-kata ashadaka. Allah menunjukkan dirinya padamu. Menunjukkan dirinya padamu itu tidak dengan usaha kamu, seolah-olah kamu disuruh dipaksakan untuk menyaksikan. Tetapi kalau yang disuruh tadi tentunya yang punya qulub dan syarair, artinya hatinya dan rahasia hatinya itu bisa menerima. Rojiun lil awali itu dikembalikan kepada kata-kata ashadaka, bahwa lil awali bahwa ishad. Nah, kalau tadi yang kedua istishad. Istishad daripada istashada. Kalau syahida ishad masdarnya. Jadi syahida yashadu ishada. Kalau istashada yastasidu istishada. Jadi kata ini untuk siapa? Kata ini untuk siapa? Bisa dikenal daripada bentuknya masing-masing. Dan itu akan berakibat perbedaan yang jauh sekali. Bagi mereka yang di ashadaka itu tentu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau yang istishad, ini ditujukan kepada umumnya manusia. Semuanya diajari melalui lisannya Rasul. Setelah di alam roh, kemudian disusun oleh Allah, diwujudkan dalam bentuk manusia. Allah menyuruhkan Rasul disuruh memberitahukan untuk mengajari manusia tadi kepada pengenalan Allah itu. Lalu yang ishad itu dengan cara-cara yang langsung gitu, apa namanya ya, istilahnya yang langsung itu apa ya, ya dicari sendiri adalah
bi ahadiyatihi al-qulubu wasyarair. Nah ini bicara al-qulubu wasyarair itu tentu akan bicara dalam pembicaraan hati yang sudah makin naik tingkatannya. Roji'un lil awali wahwa al-isdad al-ishad, dari asada yusidu ishad. Kalau istasada yastasidu istishad. Yang istishad fanatokot bi'ilahiyatihi. Kalau yang ishad watahakokot bi'ahadiyatihi al-qulubu wasyarair itu. Wayah tamilu, mungkin juga pengertian tadi anna makna dzalika, bahwa makna yang dikehendaki anna Allah Ta'ala kasyafa lil arwah fi alamil ghaibi an uluhiyati wa ahadiyati ilatihi. Mungkin juga asyadaka wastasadaka itu bisa diartikan pada waktu zaman dulu Allah itu melakukan kasaf tajalli ke arwah yang dikumpulkan semuanya, langsung ditanya. Itu tajalli gitu, tajallinya Allah kepada roh. Ditanya apakah Allah itu sebagai Tuhannya. Nah itu kan nggak pakai nggak pakai pernik-pernik, perlu ditanya ini itu nggak perlu. Yang penting kamu percaya bahwa aku itu Tuhan, nggak ditanya dengan rincian-rinciannya. Kalau istishad kamu dikasih tahu juga, tapi tolong kamu akan bisa mengerti kalau kamu mengerjakan dengan cara-cara yang tertentu. Anna Allah Ta'ala kasyafa lil arwahi fi alamil ghaibi an uluhiyati wa ahad wa ahadiyati zatihi. Bacanya an uluhiyah wa ahadiyati zatihi. Itu maknanya. Kemungkinan makna asyhadaka min qabli an ayyastasidaka itu adalah bahwa Allah dulu mengkasyafkan kepada manusia pada alam arwah tentang keesaan zatnya, wa ikhatati qayyumiyatihi summalama azharoha. Kemudian setelah itu di arwah ditanya begitu, kemudian Allah kan menyusun manusia, disusun jadi manusia. Kalau dulu baru dalam rohnya saja, kemudian dikasih badan, kasih utek segala macam. Nah, itu artinya summalama azharoha fi alamil syahadah. Sewaktu itu semuanya disaksikan di alam syahadah, ya alam kehidupan kita ini, bi'an rokibaha fil azam, dengan cara roh-roh tadi disusun oleh Allah, kemudian punya jisim, punya kaki, punya tangan, punya mata, punya kepala. Tolaba minha ala lisanil anbiya, Allah meminta lewat lisannya para nabi tentang syahadat tadi. Ya, karena dulu di alam arwah kan belum ada anggota-anggota badannya. Nah, setelah dijadikan sebagai manusia lewat para rasul, para nabi, Allah itu minta supaya anda yang dulunya itu mengaku sudah menyaksikan Allah itu Tuhan kamu, lewat cara nabi-nabi, pembelajaran para nabi-nabi, anda dituntut untuk menyaksikan keesaan Tuhan. Fasaidat bilisani haliha. Kemudian setelah lewat badan-badan yang tertentu ini, baru bisa ngomong bilisani haliha. Kalau manusia ya lewat mulutnya, wa makoliha,
Kalau tumbuh-tumbuhan, ya lewat caranya menyaksikannya itu. Kalau yang ditanya itu manusia, ya lewat mulutnya. Tapi kalau ditanya ini, kamu menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu, tidak, jawabnya bagaimana? Dengan cara makannya. Apakah kemudian ini mati? Ini barang-barang ini mahmun umur maaf. Kullu yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Kullun, masing-masing setiap barang, apapun barangnya, kullun yusabbihuna, semuanya itu membaca tasbih. Kali-kali ini lagi subhanallah, subhanallah. Dengar tidak? Pada suatu ketika sahabat tanya kepada Nabi, katanya ada kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana kalau batu menyaksikannya? Akhirnya Rasul memberikan contoh. Rasul itu laboratoriumnya lengkap loh. Ya, kalau sekarang kan pakai laboratorium dulu. Kalau dulu enggak, Rasul ambil langsung pasir. Nih dengerin kuping ngomong, budek enggak? Gitu. Nah, saya dengar sampai di kuping ada dengungan, ngung koyo dengung. Nah, ini siapa? Itu pasir. Tahu pasir di situ ngomong itu. Kira-kira ngomong enggak? Nah, itu tasbihnya pasir. Nah, makanya tiap-tiap barang itu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Oleh karena itu jangan sembarangan. Di surat Yasin apa? Wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin itu. Hari ini al-yawma tukallimu bagaimana? Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Saya tutup mulutnya itu. Mulutnya dikuciplak gitu. Nanti kalau mulutnya dibiarin ngomong, bohong lulu nanti. Makanya, jari ngomong, kaki ngomong, semuanya ngomong, akan berbohong. Nggak mungkin. Itu Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Ya setiap barang ini ngomong ini. Nih ngomongnya bagaimana? Wah ini, ya Allah, aku dipakai oleh Ibnu Umar untuk ngintip. Bisa. Ini bohong nggak? Nggak akan bohong. Dan akhirnya yang rugi siapa? Saya yang pakai kacamata, kalau saya pakai ngintip, kena dosa. Dosanya itu lewat kacamata ini. Kacamata menjadi saksi. Kita tidak bisa berbuat bohong pada waktu itu. Jelas itu. Kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Waktu ada ledakan halilintar, bagaimana itu? Halilintar itu ketakutan sama Allah, meledak, dar, mati loh. Ketahuan itu lagi dia takut, saking takutnya teriakannya wah luar biasa. Surat Ar-Ra'd itu bagaimana? Ya, yang penting waktu ada ledakan halilintar itu artinya dia lagi menunjukkan ketakutannya kepada Allah yang luar biasa. Jangan kepada kita, kalau kita ditendang dia takut, lari, nabrak nendang kita mati. Tapi itu semuanya bertasbih dengan kemampuan Allah. Jadi akhirnya semuanya menjadi saksi. Kalau sudah begitu, Anda mau bohong, ayo. Karena seluruhnya nih ada seorang yang dosanya dosa luar biasa, sudah luar biasa, mesti masuk neraka. Akhirnya digiring ke neraka. Tapi ini bulu matanya nangis. Ya Allah, kamu pernah bilang kalau saya menyaksikan, bulu matanya ngomong,
Orang tadi sebetulnya hatinya luar biasa, ya Allah, menyaksikan kepada keesaan kamu. Ini kata-kata si bulu mata itu, mestinya dia masukkan neraka, karena bulu mata yang ngomong itu nggak jadi masuk neraka. Enak kan? Nah, kalau kita kemudian berdoa nangis, Masya Allah, doa kita berupa tangisan tadi, itu oleh malaikat Jibril ditampung. Suatu ketika di hari kiamat nanti, Rasulullah itu kebingungan. Karena apa? Karena api yang luar biasa gedenya semuanya menyerang kepada umat Muhammad. Nabi sudah berusaha dengan segala macam, tapi tidak bisa. Akhirnya si Jibril bawa secangkir air itu. Ya Muhammad ini pakai untuk nyiram. Akhirnya apa? Api yang gedenya sekian luar biasa itu mati langsung. Rasul kaget. Ya Jibril, kalau boleh tahu itu air mata. Itu apa? Air apa itu? Ketahuilah Muhammad bahwa itu adalah air mata umatmu waktu dulu-dulunya dia berdoa nangis. Satu tetes itu ditampung oleh Jibril, dikasihkan kepada Rasulullah untuk menghilangkan api neraka tadi. Jadi kita selamat karena ditolong oleh Hafid, oleh tangisan yang suka nangis. Suka nangis keluar air matanya ya. Nangis baik enggak? Oh, akhirnya apa? Waktu dia sesat, mengapa berdoa kok nangis-nangis? Ayo. Waktu dia sesat kan? Oh, berdoa kok pakai nangis-nangis koyok Cina mati. Kalau Cina mati, mesti panggil orang. Suruh apa? Nangis semuanya. Maksudnya apa? Supaya yang mati diampuni, dibayar dia. Jadi kita itu dianggap Cina mati. Soal koyok orang Cina yang mendoakan Cina mati gitu. Karena apa? Karena yang mau nangis di tempat Cina mati itu mesti dikasih duit, untung kan? Nah, kalau kita nangisnya enggak, kita nangisnya akan di kamarnya masing-masing. Keluar air mata enggak, kalau enggak ya tolong usahakan bisa keluar air matanya. Nanti kalau air matanya netes, biarpun setetes, itu akan ditampung oleh malaikat Jibril. Akhirnya merupakan satu segelas begitu, dikasihkan sama Rasulullah, dipergunakan waktu ketika dibutuhkan itu. Nah, itu tadi kan semuanya kayak asyadaka, begini, tidak usah pakai cara-cara. Ya, tapi kan kalau kamu tidak mampu seperti itu, ya belajarlah mulai dari kecil, istashadah. Mikhawiha wa makoliha, masing-masing akan menyaksikan bersaksi kepada Allah tentang kejadian-kejadian dengan caranya. Kalau manusia ya ngomong dengan mulutnya, kalau benda-benda yang lain seperti saya katakan tadi, pasir itu akan berjemur. Itu laboratoriumnya Nabi, nggak usah pergi kemana-mana, langsung aja ambil pasir, digenggam, nih dengerin. Itu masuk laboratorium. Itu masuk laboratorium dulu, pakai diulah, nih dipecah-pecah dulu, mulut-mulutnya sampai kepada paling terkecil pok. Nah, dari situ dia cakap-cakap kepada Allah gitu. Faquluhu ashadaka ay fi alamil arwah wa quluhu min qabli ayasidaka ay yatlubu minka ashadaka ba'da an raqibaha fil ajsam. Kata-kata asada itu ditujukan waktu kita di alam arwah dulu. Jadi jangan sampai pura-pura nggak tahu bahwa sebenarnya kita sudah ditanya dulu di sana. Kalau sudah ditanya dulu di sana, mestinya kan mikir sudah tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang pura-pura, wah saya belum tahu kok. Kacau itu. Dulu udah ditanya di alam arwah, terus sekarang di dunia tindakannya ngaco melulu. Ngomongnya saya belum pernah mendengar oleh Allah gitu. Itu nggak bisa. Masalahnya apa? Dulu itu sudah ditunjukkan kepada kamu. Kemudian setelah kamu jadi manusia, Rasul saya panggil supaya menjelaskan kepada kamu. Masa kamu masih mau bohong?
ya karena rugi banget, nggak karu-karuan gitu. Wa qauluhu min qabli ayat sedaka ayat lubumika asyadata. Artinya ayat tasidaka, Allah minta kepadamu untuk menyaksikan pada androkibah fil azam, setelah kamu dibentuk dalam jisim-jisim kamu. Fanatakot bi ulu iyatiha al-wahiru. Kalau setelah begitu dijadikan anggota-anggota badannya, makanya akhirnya semuanya itu akan berbicara masing-masing. Nutqon hakikian fil lisan wa haliyan fi ghairihi. Fil lisan bagi manusia, wa haliyan dengan cara hal pada selain manusia. Wa qawluhu farataqat mufarraqun ala mahdhufin. Kata-kata farataqat itu adalah suatu penjelasan dari sesuatu yang dibilang macam kayak gini-gini, ini repot ya. Kalau kita nggak ngerti ya artinya nggak ada apa-apanya. Mengapa kok begini? Oh karena sebelumnya ngomongnya begini ini biasanya gini loh seterusnya. Nah, fanatokot itu adalah sebagai suatu penjelasan dari sesuatu yang dibuat. Falama tolaba minna asyadat, suatu Allah meminta daripada anggota badan itu untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan ala lisanil amyai lewat mulutnya para nabi, natokot watahakokot bi ahadiyati. Itu setelah dijadikan jisim segala macam anggota badannya ada, lewat Rasul, lewat para nabi dijelaskan, lewat penjelasan nabi Allah itu minta kamu ngaku atau tidak, tidak bisa kamu tidak ngaku. Kenapa? Karena dulu sebelum dijadikan di alam arwah, kamu semuanya pernah dikasih petunjuk atau pernah ditunjukkan dalam hal tadi. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu penjelasan hari ini. Kali-kali kita bisa merenungkan. Yang pertama, makan al-dohiru zikrin. Tidak mungkin suatu zikir itu akan terlihat berbeda kalau tidak memakai ilaan batini sudih wa fikir. Ini lalu dijelaskan, jelasannya ya kayak gini tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini semuanya mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita bisa melaksanakan sesuai apa yang dikenalinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah wa min hadza zaman an-nadrah wal barakah wa minkum jami'an al-afwa wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.